Halo Sobat Hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bahagia, balik lagi bareng saya Edvan M. Kautsar di sebuah channel yang tentunya akan selalu memberimu inspirasi, motivasi, dan juga semangat biar tambah sukses dan tambah hebat. Balik lagi bareng saya Edvan M. Kautsar, dan pada video kali ini saya mau sharing tentang 7 jalur atau 7 keran pemasukan yang bisa kamu maksimalkan di dalam kehidupan. Nah, kalau sebelumnya saya sudah pernah bikin video tentang 7 keran pemasukan yang saya miliki ya dengan berbagai jenis usaha dan lain-lain lah ya, pokoknya itu cari aja videonya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau jelasin istilah-istilahnya plus contoh-contoh yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan pemasukan dari keran-keran pemasukan tersebut. Jadi sebagian ada yang butuh ide, sebagian ada yang butuh investasi dan lain-lain. Nah, Sobat Hebat semuanya, sebelum kita lanjutkan, saya mau ngajak teman-teman semuanya untuk selalu berbagi bersama @nasiviraltasik. Cek aja Instagramnya di @nasiviraltasik, di mana kita berbagi 3 hal, ya, yaitu berbagi makanan, berbagi di hari Jumat, dan berbagi di waktu subuh. Nah, buat teman-teman semuanya, langsung aja follow Instagramnya @edvanmkautsar dan @nasiviraltasik. Juga buat teman-teman semuanya yang ingin berwakaf karpet masjid, sejadah masjid, ya, untuk mendapatkan amal jariah, serta berwakaf untuk membeli ambulans ya yang mana setiap kali digunakan insya Allah menjadi amal kebaikan dan dihitung sebagai sedekah yang berulang-ulang. Jadi dibalasnya pun insya Allah berulang-ulang. Silahkan cek aja di Instagram @edvanmkautsar atau langsung DM aja ke Instagram saya di @edvanmkautsar. Oke, kita langsung masuk ke materi kita kali ini bahwa kita bisa memaksimalkan hidup kita untuk memiliki lebih daripada satu keran pemasukan. Ya, lebih dari satu keran pemasukan. Nah, tapi selama ini orang berpikir, kita kan habis waktu buat kerja, gimana caranya kita bisa punya 7 pekerjaan? Nah, ini harus dilurusin dulu nih. 7 pemasukan finansial bukan berarti kita harus punya 7 jenis pekerjaan, enggak, ya. Karena tidak selamanya pemasukan itu berasal dari pekerjaan. Jadi ada banyak cara. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Nah, kita akan bahas dulu 3 jenis keran pemasukan yang membutuhkan keahlian dan ide. Yang pertama adalah earned income. Nah, baru ini earned income ini adalah pemasukan yang kita dapat dari kita bekerja. Jadi contohnya dengan kita menjadi karyawan, menjadi dokter, menjadi motivator, menjadi freelancer, menjadi atlet, ya kan, kemudian jadi arsitek dan lain-lain. Nah, jadi ini adalah hasil dari pekerjaan kita. Kalau kita ingin mendapatkan yang pertama, tulis di kolom komentar ya. Jadi tujuh-tujuhnya ditulis ya, biar teman-teman yang lain bisa baca dulu. Bisa baca juga. Nah, satu earned income tadi ya. Jadi untuk mendapatkannya ya kita harus punya pekerjaan. Gitu. Sampai kita jadi orang yang nganggur dan kita butuh skill untuk mendapatkan income yang pertama ini. Yang kedua adalah catat lagi profit income. Profit income ini adalah hasil dari jualan kita, dari usaha kita, dari bisnis kita. Contohnya dengan menjadi reseller, dengan membuka toko, dengan dagang makanan, dengan buka toko online dan lain-lain. Setiap kali ada orang yang beli, itu akan menjadi pemasukan kita. Nah, di sini kita butuh keahlian juga dalam hal memanage perdagangan usaha kita, bisnis kita, dan juga kamu harus pintar memanage keuangan. Saran saya jangan sampai uang kita itu tercampur antara uang dagang, uang bisnis, sama uang pribadi. Nah, ini yang sering kali terjadi yang membuat profit income ini hancur, berantakan, atau bisnisnya bangkrut. Ya, jadi yang kedua adalah profit income. Contohnya adalah hasil dari jualan kita. Nah, yang ketiga adalah royalty income. Tulis ya, royalty income. Apa itu royalty income? Royalty income ini adalah hasil dari karya yang kita ciptakan. Misalnya dengan kita membuat buku, kayak saya ini buat buku kerjasama sama Gramedia, sama Alex Media, itu setiap bulan saya dapat laporan bagi hasil, tapi dibagiinnya ada yang per 3 bulan sekali, ada yang per 6 bulan sekali, tergantung ya. Ada juga yang per tahun sekali. Tergantung MOU-nya seperti apa. Nah, jadi contohnya dengan membuat karya kayak buku, novel, film, ya, filmnya dibikin sekali, ditonton berkali-kali, orang beli tiket di bioskop, orang beli di Netflix dan lain-lain ya. Nah, kemudian langganan Netflix maksudnya ya. Kemudian juga berbagai jenis seni, lagu ya, yang kemudian dipatenkan gitu. Jadi
ini adalah karya yang kita ciptakan satu kali, tapi menghasilkan berulang-ulang berkali-kali yang sifatnya adalah royalti. Jadi catat yang ketiga adalah royalty income. Nah, kita akan hold dulu untuk masuk ke yang keempat. Saya ingin jelaskan dulu 3 hal tadi itu membutuhkan skill, ya, membutuhkan keahlian. So, caranya adalah kamu harus kuasai satu skill di dalam hidupmu dan jadilah orang yang expert di dalam skill tersebut. Banyak orang berpikir sukses itu adalah ketika kita menguasai berbagai hal, segala hal di dalam hidup. Ternyata enggak. Orang-orang sukses kayak Messi, ya udah dia bisanya cuma main bola. Ya kan, Ronaldo bisanya cuma main bola. Michael Schumacher dia cuma bisa balap F1, ya kan. Rossi ya dia cuma bisa balap motor. Gitu. Jadi nggak apa-apa kita menguasai satu skill, tapi jadi yang paling jago, jadi yang paling expert, latihan berulang-ulang. Nah, kayak gitu ya. Itulah 3 keran pemasukan pertama, butuh skill. Nah, kemudian 4 yang terakhir di 7 keran pemasukan, 7 keran income adalah membutuhkan pengalaman dan modal, teman-teman. Jadi kita butuh pengalaman kerja, pengalaman bisnis, pengalaman bersosial ya, pengalaman relasi dan lain-lain, serta butuh juga modal awal. Nah, sehingga kita bisa mulai dengan melakukan 3 hal yang di awal tadi, baru kemudian kita masuk ke 4 hal atau 4 poin yang akan saya bahas ini. Nah, yang keempat teman-teman adalah interest income. Ya, interest income ini adalah hasil dari simpanan kita, kayak tabungan ada bunganya gitu ya, kemudian deposito dan lain-lain. Tapi saya kurang menyarankan ini ya, tapi saya tetap akan jelaskan. Tapi kita akan skip. Ya, tadi sudah cukup penjelasannya, dan saya tidak terlalu menyarankan ini. Nabung aja, nggak usah ngarepin nambah duitnya, karena kalau nambah takutnya itu riba. Ya bukan takutnya, emang itu riba, malah bahaya nanti ya. Kemudian yang kelima, kita langsung masuk ke yang kelima, yaitu cash flow income. Cash flow income ini adalah hasil dari aset yang beroperasi. Misalnya kita beli rumah, rumahnya kita kontrakin. Nah, setiap bulan kita mendapatkan keuntungan kayak dari setiap kamar kos ya. Atau kalau rumah biasanya per tahun, per 2 tahun kita dapat keuntungan yang cukup besar karena sewain rumah dan sewa-sewain kosan. Kemudian dari memfranchise-kan bisnis kita. Nah, misalnya teman-teman semuanya punya usaha makanan, kemudian dibikin kemitraan, franchise. Kayak dulu saya pernah Kautsar Dimsum dan itu memang legit banget ya. 1 miliar pertama saya dapat ketika saya buat kemitraan Kautsar Dimsum itu. Nah, kemudian usaha sewa mobil ya kan. Kita punya mobil, kita sewa-sewain. Nah, pokoknya barang yang kita beli, kemudian barang itu bekerja buat kita. Itulah cash flow income. Itu yang kelima dicatat. Yang keenam adalah capital gain income. Nah, yang keenam ini adalah hasil dari jualan barang yang kita beli. Kalau tadi kan kita sewa-sewain tuh, tetap hak milik kita. Tapi kalau ini adalah dari barang yang kita beli. Misalnya, kita beli saham. Ya, tapi saya kurang rekomendasi. Kita bahas lebih lanjut. Kemudian tanah. Kita beli tanah nih tahun ini. 5 tahun yang akan datang harganya udah naik berkali-kali lipat misalnya. Nah, itu adalah capital gain income, dicatat ya. Kemudian rumah, kita beli rumah ya kan 1M, 5 tahun kemudian harganya jadi 2M misalnya. Nah, itu adalah contoh dari capital gain income. Itu contoh ya. Yang mana artinya adalah semua barang ya, barang-barang investasi yang kita beli kemudian kita jual dengan harga yang lebih mahal dibandingkan saat kita membelinya. Misalnya beli apartemen, studio misalnya pas sebelum dibangun itu murah, cuma 400 juta misalnya, cuma 500 juta. Tapi pas jadi itu harganya jadi 700 juta ke atas, bahkan 1M ke atas. Nah, tergantung lokasi, tergantung jenis kamar dan lain. Kurang lebih seperti itu yang keenam, capital gain income. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh adalah dividend income. Artinya adalah hasil bagi keuntungan perusahaan. Contohnya kayak dividen saham, kita punya saham di sebuah perusahaan, dan setiap tahun ada bagi hasil gitu ya, bagi hasil dari laba perusahaan. Kemudian dari bisnis, misalnya ada teman kita yang butuh modal, kemudian kita invest di sana ya, misalnya kita invest di restoran dia 200 juta misalnya, karena kita jadi punya saham 20% dan kita mendapatkan bagi hasil setiap bulan misalnya kalau restoran, atau setiap 3 bulan sekali ya. Nah, itu adalah dari dividen income. Jadi kesimpulannya ternyata teman-teman, untuk bisa menghasilkan uang
kita bisa lebih banyak membuat uang itu bekerja untuk kita dibandingkan kita bekerja untuk uang. Nah, ini yang membedakan mindset orang-orang kaya dengan orang-orang yang miskin. Orang miskin berpikir semakin banyak dia bekerja, semakin banyak uang yang didapat. Orang kaya enggak. Dia kerja sedikit tapi investnya di mana-mana banyak. Akhirnya uangnya sibuk kerja buat dia. Nah, dan intinya banyak cara yang bisa bikin kita semua jadi kaya. Jadi jangan kebanyakan alasan, mulailah dari apa yang kamu bisa sekarang, dari 3 hal tadi yang bisa jadi cuma membutuhkan keahlian. Kalau keahliannya nyanyi, bikinlah video-video nyanyi di YouTube. Ya, sampai nanti akhirnya diundang ke kafe-kafe, ke mall, kemana gitu ya. Atau ada label yang ingin rekaman dan lain-lain. Kayak si Rich Brian ya. Kemudian kalau sukanya melukis, ya melukislah sebanyak-banyaknya sampai terus meningkatkan keahlian, pamerkan di Instagram. Ya, ini pamer yang boleh nih, memamerkan karya. Nah, kemudian kalau bisanya jualan, ya udah jualan dulu dari sekarang gitu. Kalau bisanya ngomong, ya jadilah MC wedding kah, MC apa gitu kan. Intinya adalah balik lagi ke skill apa yang memang menjadi passionmu dan kemudian bisa kamu tingkatkan menjadi semaksimal mungkin sampai kamu menjadi orang yang expert gitu ya. Jadi intinya adalah jangan pernah beralasan untuk ya saya kan nggak punya modal gitu. Modal itu belakangan. Jadi yang pertama adalah andalkan dulu modal yang Tuhan berikan sama kita, pikiran kita, keahlian kita, skill kita. Ya. Yang mana saya rasa semua orang pasti punya karena Tuhan udah kasih kelebihan ke kita semua. Jadi kondisi nggak punya uang sebenarnya itu bukan masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika mindset kamu tentang berbagai alasan tadi, kamu jadikan tameng dan alasan buat nggak usaha. Nah, kalau gitu sebenarnya itu namanya bukan nggak bisa, tapi cuma malas doang alias cuma kaum rebahan. Nah, pertanyaan saya, tuliskan nama dan asal kotamu serta tulis juga jawab pertanyaan saya. Dari 7 keran pemasukan ini, berapa atau yang nomor mana saja yang sudah kamu miliki di dalam kehidupan. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video lainnya. Saya Edvan M. Kautsar undur diri. Sampai jumpa dan salam sukses bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi nasi viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini.